Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan partner Humplus yang saya hormati dan cintai, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan presentasi bedah buku yang berjudul Be a Muslim, Be a Counselor, Konsep dan Praktek Konseling Islam, yang dikarang oleh Dr. Jauharah Bawasir, psikolog, master pendidikan. Beliau ini adalah alumni Fakultas Psikologi Gadjah Mada. Kakak kelas saya jauh sekali dan sempat berinteraksi bersama ketika beliau memperdalam teknik spiritual emotional freedom teknik, dan kemudian beliau memiliki yayasan lembaga pendidikan di Jakarta ya. Dan kemudian beliau memberikan kenang-kenangan kepada saya 2 buah buku, yakni buku ini Be a Muslim Counselor, dan satu lagi adalah buku ini How to Be a Muslim Counselor. 2 buku ini saling melengkapi. Kalau buku ini berisi konseptualnya, sedangkan buku yang ini adalah berisi mengenai petunjuk praktis, yang mana kalau di kita itu bisa digunakan saat kita melakukan coaching and counseling kepada karyawan ataupun kepada para eksekutif yang bergabung di program coaching bersama Human Plus Institute tentunya. Pada kesempatan ini saya akan bedah buku ini, dan buku Be a Muslim Counselor ini sangat menarik karena di dalamnya berisi panduan-panduan praktis, dan rujukannya itu karena kita ngomong satu titik ya, sudut pandang Muslim, maka rujukannya kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Baik, saya akan mulai presentasi ini dengan memberikan paparan mengenai apa isi buku itu secara singkat. Ini buku tersebut Be a Muslim, Be a Counselor, Konsep dan Praktek Konseling Islami, dikarang oleh Dr. Anda Jauharah Bawasir, psikolog, master pendidikan. Baik. Kata ahli mengenai buku ini. Beberapa ahli memberikan komentar mengenai buku ini. Dalam sejarah keilmuan Islam, ilmu semacam psikologi tidak pernah lahir, meski kosakata nafs artinya jiwa sering disebut dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Adanya adalah ilmu akhlak dan tasawuf di dalam Islam yang paling sering kita kaji dalam konteks hubungan antara manusia dan Tuhan. Efeknya adalah jarang ada psikolog Muslim yang mampu mengakses literatur Islam klasik, sementara para kiai yang berkesempatan memberikan konseling tepat guna kepada masyarakat tidak atau kurang memiliki wawasan ilmu psikologi. Nah, buku ini, karya Ibu Jauharah Bawasir ini merupakan karya langka yang bisa mempertemukan kubu psikologi Muslim dengan para ulama dan kiai. Ini adalah komentar yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Ahmad Mubarak MA, Guru Besar Psikologi Islam dan Ketua Program S3 Universitas As-Safiyyah di Jakarta. Kemudian satu lagi adalah komentar dari Insinyur Setiorini Pradiyati. Beliau adalah praktisi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyelenggara pendidikan gratis bagi masyarakat du'afah di Kuning, Manik, Bandung. Dia mengatakan bahwa buku ini adalah buku pegangan yang penting, sebaiknya dimiliki oleh para praktisi pendidikan. Mengapa? Sebagai mentor, guru, dan pembina masyarakat, khususnya masyarakat desa, saya sering dicurhati oleh para orang tua, siswa, ibu-ibu, karyawan binaan saya terkait berbagai hal, tentu tentang masalah kehidupan. Buku ini bisa dijadikan pedoman dan panduan agar menjadi konselor yang baik dan bertanggung jawab. Ada sekitar 6 bab kalau nggak salah, insya Allah 6 bab, 6-7 bab. Kita akan lihat ya nanti ya. Bab pertama di dalam buku ini menjelaskan tentang manusia dan kehidupan, berisi penjelasan mengenai kehidupan manusia di dunia sebagai jalan menuju akhirat,
Dalam bab ini juga dijelaskan bagaimana manusia bisa mengambil manfaat dan menuai hasil sebesar-besarnya dari kehidupan di dunia sebagai ladang akhirat. Termasuk bagaimana menghargai semua musibah sebagai jalan untuk meningkatkan nilai kehidupan. Jadi kawan-kawan atau Bapak Ibu partner, ini menjadi landasan filosofis ketika kita bekerja dan tidak membedakan apakah kita sedang bekerja atau beribadah, karena dua-duanya itu adalah dalam proses yang sama, termasuk belajar dan bekerja, begitu ya, seperti halnya tagline kita. Maka ditambahkan lagi belajar, bekerja, dan beribadah adalah bersama-sama, sehingga ini menjadi sebuah kesatuan yang bisa kita lakukan dari waktu ke waktu tanpa harus memisah-misahkannya. Sehingga apapun yang terjadi di dalam proses itu, mari kita sama-sama maknai sebagai sebuah ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semata-mata untuk semakin melayakkan diri kita dicintai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan segala aktivitas yang kita lakukan. Dan kita memandang manusia lain adalah sesama hamba manusia, sesama hamba Tuhan, sesama ciptaan Tuhan, di mana ketika kita melihat ciptaan orang yang menciptakan kita, itu maka kita bisa saling menghormati apapun keadaannya, situasinya, dengan penuh ketelatenan dan kesabaran, karena itu juga bernilai ibadah dan semata-mata urusannya bukan antara kita dengan mereka, tetapi urusannya adalah antara kita dengan Tuhan. Jadi apapun respon dan situasinya santai saja, karena memang ujung-ujungnya tidak ada urusan kita dengan mereka, tapi urusan kita adalah berbisnis dengan Tuhan. Ini yang ditegaskan di bab 1, manusia dan kehidupan. Bab 2, perkembangan bimbingan dan konseling. Ini di bab 2 menjelaskan sejarah mulai munculnya bimbingan dan konseling berikut perkembangannya sampai sekarang. Penelusuran dimulai dari zaman Yunani kuno yang dipelopori oleh Plato dan Aristoteles. Selanjutnya dijelaskan perkembangannya di Amerika sampai ke Indonesia. Jadi kita jadi ngerti di buku ini bagaimana perkembangan psikologi khususnya terkait dengan bimbingan dan konseling dan di Islam, sehingga kita bisa memadukannya ketika sampai di Indonesia sesuai dengan kebutuhan yang ada. Keberadaan bimbingan dan konseling Islam adalah sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Banyak contoh bimbingan dan konseling yang telah dilakukan oleh para rasul Allah. Sumber utama bimbingan dan konseling Islam adalah Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah inti rujukannya. Jadi ini sekedar paparan sejarah yang dikemas di dalam buku ini. Bab 3, Bapak Ibu, partner Dreamer Plus Institute, adalah mengenai konsep bimbingan dan konseling Islam. Memaparkan konsep bimbingan konseling yang tercantum pada Al-Quran, baik berupa konsep ataupun contoh, sikap dan perilaku bimbingan dan konseling yang dicontohkan para Rasul Allah sejak Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW. Bimbingan dan konseling Islam merupakan bagian syariat Islam, juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT dalam hal membantu sesama manusia untuk mempermudah pencapaian tujuan penciptaannya, baik sebagai abdi Allah maupun sebagai pemimpin di muka bumi. Di bab 3 ini lebih dalam lagi bahasannya mengenai konsep bimbingan dan konseling Islam. Bab 4 mengenai layanan bimbingan Islam. Berisi penjelasan seputar layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan konselor baik oleh orang tua, guru, maupun murabi kepada orang-orang yang memiliki masalah ringan. Bahkan layanan dapat diperluas pada individu yang merasa tidak bermasalah sehingga ia dapat mengoptimalkan hidupnya. Jadi ini untuk peak performance ya. Tidak hanya orang-orang yang bermasalah yang bisa menggunakan fasilitas ini atau layanan ini, bimbingan konseling ini, tetapi juga mereka yang sudah baik performance-nya, maka untuk lebih bagus lagi bisa menggunakan teknik-teknik ini sehingga peak performance-nya jadi muncul, jadi terasah, sehingga mereka bisa mampu menunjukkan produktivitas yang tinggi di dalam hidup dan kehidupannya. Proses bimbingan dilakukan oleh konselor kapan saja dan di mana saja dengan berbagai pendekatan yang sesuai dan mengikuti tuntunan Al-Quran dan contoh suri tauladan Nabi Muhammad SAW yang kontekstual dengan kondisi sekarang serta dilakukan secara profesional.
Kemudian bab 5, layanan konseling Islam. Konseling merupakan salah satu teknik bimbingan, sifatnya spesifik dan memiliki prosedur khusus dengan tahapan yang rinci. Konseling dipisahkan pembahasannya dengan bimbingan. Berbagai teknik dan proses konseling dijelaskan dengan bahasa yang sederhana di buku ini. Salah satu contohnya adalah paparan riwayat bahwa Rasulullah Muhammad SAW telah melakukan prosedur konseling melalui tatap muka. Baik perorangan maupun kelompok, Rasulullah berupaya membuat pikiran dan insight konseli serta memunculkan kesadaran dalam diri mereka yang akhirnya kesadaran ini menjadikan mampu konseli mengambil keputusannya sendiri dengan kesadaran penuh mengenai apa yang akan diambil sebagai sebuah keputusan dari dirinya. Adapun teknik-tekniknya pun berkembang. Rasulullah menegaskan mengenai hal ini. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan satu statement yang membuat kita memacu diri untuk menemukan hal-hal baru, yaitu kamu lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Jadi ini termasuk urusan dunia, jadi bisa mengenai metodologi maupun tekniknya bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan berbasis pada situasi dan kondisi yang ada. Bab ke-6, konselor Islam, orangnya ya. Selintas mengenai konselor Islam, dalam bimbingan dan konseling Islam ini, konselor diharapkan dapat mendekatkan konseli kepada Sang Pencipta. Jadi ketika tersentuh oleh seorang konselor Islam, maka diharapkan nanti keluar dari ruangan, mereka ini semakin sadar bahwa bagaimana melayakkan diri untuk dicintai oleh Sang Pencipta, gitu ya. Tentu saja ini membutuhkan banyak teknik dan pendekatan, sehingga mereka menyadari siapa diri mereka dan mereka memiliki misi hidup yang seperti apa, sehingga mereka jadi sadar bahwa sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, maka apa peran dan fungsi tugas mereka masing-masing yang tidak mungkin tergantikan oleh orang lain. Dan ini sangat relevan dengan Human Plus, karena di Human Plus juga dikembangkan misi dan visi pribadi. Dan ketika visi dan misi pribadi ini relevan atau relate dengan Sang Pencipta, maka ini memunculkan efek energi yang sangat luar biasa, yaitu untuk menjadi lebih produktif dalam memandang hidup dan kehidupan. Yang tujuan akhirnya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk melayakkan diri kita semakin dicintai oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kita mengejar ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara kita ridho dengan apa yang sudah terjadi pada diri kita masing-masing. Ini bab ke-6 mengenai konselor Islam, bagaimana mereka harus mampu memposisikan diri, gitu ya. Dan terakhir penutup, Bapak Ibu, partner Human Plus Institute, meskipun buku ini sudah dirancang sebagai panduan praktis, namun buku ini masih terkesan paparan konseptual. Oleh karena itu, disarankan untuk mempelajari lebih jauh buku selanjutnya yang berjudul How to be a Muslim Counselor sebagai panduan praktis, yang terdiri dari bekal keilmuan, instrumen, dan praktek. Bukunya yang ini ya. Kalau yang ini belum saya bedah. Ini buku panduan praktis. Kalau yang saya bedah itu yang ini. Jadi ada 2 buku sebenarnya. Ini sudah dibedah, saat ini kita bahas. Ini adalah lanjutannya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya paparkan di dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat, memberikan inspirasi pada kita untuk selalu belajar semata mencari keridhaan Tuhan Yang Maha Kuasa, semata melayakkan diri untuk semakin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan manfaat sebesar dan sebanyak mungkin buat umat manusia dan diri kita sendiri secara terus-menerus selalu memperbaiki diri, semakin baik dan semakin baik setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Human Plus Institute, mencerdaskan kehidupan bangsa.